Pernah nggak sih Anda berdiri di depan rak minimarket gitu ya, pegang uang pas-pasan, terus terjebak dalam dilema epik malah, mau beli es krim coklat yang mewah yang lagi diidam-idamkan atau beli sebungkus mie instan plus telur buat makan malam. Kenapa sih kita nggak bisa punya dua-duanya aja? Pertanyaan sepele ini ternyata adalah gerbang menuju seluruh dunia ilmu ekonomi. Dan itu sama sekali bukan pertanyaan sepele loh. Justru ini pertanyaan paling fundamental. Dari catatan yang Anda kirim ke saya ya, kita akan coba bongkar mesin yang bekerja di balik semua pilihan itu. Sebelum kita terjun ke isu-isu besar kayak impor beras yang lagi ramai di berita, ada baiknya kita mundur sedikit. Kita samakan persepsi dulu tentang dua aturan main paling dasar dalam ekonomi yang sering banget kita lupakan. Oke, saya suka pendekatannya. Kita balik ke dasar dulu ya. Mari kita bedah ini. Aturan main pertama, kalau saya nggak salah baca, adalah satu kata yang agak menakutkan, kelangkaan. Tepat sekali, kelangkaan atau scarcity. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Di satu sisi, ada keinginan kita sebagai manusia, yang bisa dibilang, ya, nggak ada batasnya. Di sisi lain, ada sumber daya buat memenuhi keinginan itu. Nah, yang ini jumlahnya sangat-sangat terbatas. Nah, keinginan tidak terbatas ini menarik. Dulu saya pikir ini artinya manusia itu ya serakah gitu. Tapi sepertinya bukan itu ya. Rasanya lebih kayak evolusi keinginan. Dulu punya ponsel buat SMS-an aja udah canggih banget. Sekarang kalau ponsel RAM-nya nggak 8 GB, terus kameranya nggak bisa mode malam, wah rasanya ketinggalan zaman. Keinginan kita tuh selalu selangkah di depan dari apa yang kita punya. Persis. Itu bukan keserakahan, itu sifat alami manusia yang didorong oleh inovasi, oleh lingkungan, status sosial. Dan di seberangnya ada kenyataan pahit. Sumber daya kita terbatas. Lahan pertanian itu nggak bisa melar seenaknya. Minyak bumi butuh jutaan tahun buat terbentuk. Bahkan waktu kita 24 jam sehari. Itu sumber daya yang paling langka kan? Nah, pertemuan antara keinginan tanpa batas dan sumber daya yang terbatas inilah yang melahirkan kelangkaan. Tanpa kelangkaan, ilmu ekonomi sebetulnya nggak perlu ada. Nah, oke, karena ada kelangkaan ini, kita nggak bisa dapat semua yang kita mau. Disinilah bagian yang jujur mulai rumit buat saya. Kita dipaksa memilih. Dan setiap pilihan, katanya, punya biaya yang tak terlihat. Namanya biaya peluang atau opportunity cost. Betul. Dan ini konsep yang sering banget disalahpahami. Biaya peluang itu bukan sekedar uang yang keluar dari dompet Anda. Coba kita pakai contoh konkret dari catatan Anda biar lebih jelas. Bayangkan Anda punya uang, katakanlah Rp50.000 di akhir pekan. Pilihan A, nonton film terbaru di bioskop sama teman-teman. Pilihan B, beli kuota internet buat sebulan. Dua-duanya Anda pengen, tapi uangnya cuma cukup buat satu. Oke, skenario klasik. Uang terbatas, keinginan ada dua. Setelah menimbang-nimbang karena butuh buat tugas dan hiburan juga, akhirnya saya putuskan beli kuota internet. Jadi biayanya ya Rp50.000 itu kan? Nah, disitulah letak jebakannya. Rp50.000 itu biaya akuntansi, angka yang tercatat. Biaya peluangnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Biaya peluang dari membeli kuota internet itu adalah nilai dari kesempatan terbaik yang Anda lewatkan. Dalam kasus ini, ya pengalaman seru nonton film, ketawa bareng teman-teman, obrolan seru setelah film selesai. Itulah harga yang sesungguhnya Anda bayar yang nggak akan pernah muncul di struk pembelian. Jujur, itu agak membingungkan sekaligus mencerahkan. Jadi, biaya sebenarnya dari saya kuliah selama 4 tahun itu bukan cuma uang SPP-nya, tapi juga Potensi gaji. Gaji selama 4 tahun yang tidak Anda dapatkan karena Anda memilih untuk tidak bekerja. wah, kalau dipikir-pikir gitu biayanya jadi terdengar jauh lebih besar dan sedikit menakutkan ya. Tepat sekali. Dan sekarang, Anda melihat dunia seperti seorang ekonom. Coba deh pikirkan ini di skala yang lebih besar. Biaya peluang dari pemerintah menghabiskan triliunan rupiah buat subsidi BBM itu bukan sekedar angka di APBN. Biaya peluangnya adalah mungkin ratusan jembatan yang nggak jadi dibangun di desa terpencil atau puluhan ribu beasiswa untuk mahasiswa yang terpaksa ditunda. Itulah biaya yang sesungguhnya, yang nggak kelihatan tapi dampaknya sangat nyata. Setiap kali kita bilang ya untuk sesuatu, kita otomatis bilang tidak untuk hal lain. Ini menjelaskan kenapa kita, secara sadar atau enggak, selalu bikin skala prioritas. Mana yang harus didahulukan?
Makan dulu, baru nonton, bayar sewa kos dulu, baru beli sepatu baru. Oke, jadi saya paham gimana saya pribadi bikin skala prioritas buat uang jajan saya. Tapi ini jadi bikin saya mikir, gimana caranya satu negara dengan 270 juta orang bikin skala prioritas? Pasti kacau balau kalau nggak ada sistemnya kan? Siapa aja sih yang terlibat dalam permainan besar ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Tentu nggak sesederhana itu. Ada sistemnya dan ada para pemainnya. Untuk memahaminya, lupakan dulu deh istilah-istilah ekonomi yang rumit. Coba kita bayangkan sebuah ekosistem yang sangat kita kenal. Kantin sekolah. Di dalam kantin itu, ada 4 pemain utama yang terus berinteraksi. Oke, analogi kantin sekolah. Saya suka nih. Siapa pemain pertamanya? Pemain pertama adalah yang paling kita kenal. Kita sendiri, para siswa yang datang ke kantin dengan uang di saku buat beli semangkuk bakso. Dalam ekonomi, kita ini disebut rumah tangga konsumen atau RTK. Tugas kita yang mengonsumsi atau menggunakan barang dan jasa buat memenuhi kebutuhan. Jelas, konsumen. Lalu siapa yang bikin baksonya? Tentu saja ibu kantin. Nah, dia adalah pemain kedua, sang rumah tangga produsen atau RTP. Dia yang dengan keahliannya meracik daging, tepung, bumbu, lalu memproduksinya jadi bakso yang lezat. Dia menciptakan nilai. Untuk bisa berproduksi, dia butuh bahan baku, panci, kompor, dan mungkin seorang asisten buat bantuin dia. Oke, jadi ada konsumen yaitu sisma dan produsen yaitu ibu kantin. Mereka berdua transaksi, jual beli. Kelihatannya udah cukup kan? Tapi Anda bilang ada 4 pemain. Siapa lagi? Nah, coba pikirkan. Siapa yang memastikan bakso ibu kantin itu higienis? Siapa yang menetapkan jam buka dan tutup kantin? Siapa yang mungkin memberikan bantuan listrik biar biaya operasional kantin nggak terlalu mahal? Pihak sekolah atau mungkin pemerintah daerah. Mereka yang bikin aturan mainnya. Tepat. Itulah pemain ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah, RTN. Peran mereka bukan buat menjual atau membeli bakso, tapi sebagai wasit dan regulator. Mereka bikin peraturan supaya permainan berjalan adil, aman, lancar. Kadang mereka juga turun tangan, ngasih fasilitas atau subsidi untuk bantu produsen atau konsumen. Oke, masuk akal. Konsumen, produsen, pemerintah. Siswa, ibu kantin, pihak sekolah. Siapa yang keempat? Jangan-jangan ada siswa dari sekolah lain yang ikut jajan? Ibu kantin pakai daging sapi impor dari Australia dan saus sambal spesial dari Thailand. Aha, dia berinteraksi dengan pihak di luar sekolah, bahkan di luar negeri. Persis, itulah pemain keempat. Masyarakat luar negeri atau MLN. Nggak ada ekonomi yang bisa hidup sendiri di dunia modern. Selalu ada interaksi dalam bentuk ekspor dan impor. Nah, keempat pemain ini, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri terus-menerus berinteraksi. Siswa RTK ngasih uang ke ibu kantin RTP. Ibu kantin RTP bayar pajak ke sekolah RTN dan beli daging dari Australia MLN. Uang dan barang terus berputar, menciptakan sebuah aliran yang menghidupi seluruh ekosistem kantin itu. Luar biasa ya bagaimana analogi kantin bisa menjelaskan sistem yang begitu kompleks. Jadi kerangka ini, kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan 4 pemain utama seharusnya bisa kita pakai buat membedah masalah ekonomi di dunia nyata kan? Tentu saja. Dan sekarang kita siap untuk menggunakannya. Mari kita ambil sebuah berita utama yang sangat relevan dari catatan Anda. Fenomena langkanya beras premium di pasaran dan serbuan beras impor dari pemerintah yang terjadi belum lama ini. Ini studi kasus yang sempurna. Ya, saya ingat betul kejadian itu. Tiba-tiba di rak minimarket dekat rumah saya, beras premium yang biasa saya beli itu hilang. Harganya juga meroket. Ibu saya di rumah sampai panik. Gimana kita membedahnya dengan kerangka tadi? Mari mulai dari akarnya dulu, kelangkaan. Oke, situasinya jelas. Pasokan beras, terutama yang kualitas premium, tiba-tiba berkurang drastis di pasar. Penyebab utamanya, seperti yang disebutkan di sumber, adalah gagal panen besar-besaran akibat fenomena cuaca El Niño. Ini adalah guncangan dari sisi penawaran, supply, yang disebabkan oleh faktor alam. Dan kenapa kelangkaan beras ini jadi berita nasional yang heboh banget kalau yang langka itu katakanlah mobil sport mewah, mungkin nggak akan ada yang terlalu peduli kan? Pertanyaan kunci. Jawabannya adalah
Karena beras di Indonesia itu bukan sekedar barang, tapi kebutuhan primer. Dalam istilah ekonomi, permintaannya bersifat inelastis. Artinya, setinggi apapun harganya, orang akan tetap berjuang buat membelinya. Orang mungkin akan menunda beli baju baru, mengurangi jajan, tapi nasi harus tetap ada di meja. Inilah yang membuat kelangkaan beras jadi isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Perberasan ini. Kita mulai dari produsen, RTN, yaitu para petani lokal. Logikanya, kalau harga barang naik, penjualnya pasti seneng dong kan? Tapi sepertinya nggak sesederhana itu ya. Justru disinilah letak ironi yang menyedihkan. Harga gabah di tingkat penggilingan emang melonjak tinggi, tapi para petani nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena mereka gagal panen. Mereka nggak punya gabah buat dijual. Jadi alih-alih untung besar, pendapatan mereka justru terancam anjlok. Mereka adalah korban pertama dari kelangkaan yang disebabkan oleh alam ini. Benar-benar ironis, harga tinggi tapi barangnya nggak ada. Lalu melihat situasi ini, masuklah pemain kita yang lain, pemerintah RTN, melalui Bulog. Apa yang mereka lakukan? Tunggu dulu. Saat pemerintah mengimpor lalu melakukan operasi pasar dengan menjual beras murah merek SPHP, bukankah itu tindakan yang tidak adil bagi pedagang beras lain yang harus menjual dengan harga pasar yang lebih tinggi? Apa itu nggak merusak mekanisme pasar yang sehat? Itu adalah kritik yang valid dan sering diperdebatkan. Namun, dari sudut pandang pemerintah, ada prioritas yang lebih tinggi. Stabilitas sosial dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas, yaitu para konsumen RTK. Ini membawa kita ke tindakan kedua mereka, memberikan subsidi. Harga beras SPHP yang Anda lihat di pasar, itu sebetulnya bukan harga aslinya. Sebagian biayanya udah ditanggung oleh negara, supaya harganya terjangkau. Ini adalah pilihan kebijakan dengan biaya peluang yang sangat besar, seperti yang kita bahas tadi. Dan tentu saja ada peran masyarakat luar negeri, yaitu Thailand dan Vietnam. Mereka jadi pemasok darurat buat menutupi kekurangan produksi kita. Sebuah transaksi bisnis murni. Betul! Mereka adalah supplier. Dan ini bukan bantuan gratis loh. Indonesia harus membayarnya dengan devisa, yaitu mata uang asing. Terjadilah aliran uang dalam jumlah besar keluar dari Indonesia ke negara-negara tersebut. Ini menunjukkan betapa terhubungnya ekonomi kita dengan dunia. Terakhir, bagaimana dengan kita, para konsumen RTK? Apa yang terjadi pada kita? Saya jadi teringat waktu harga cabai meroket beberapa tahun lalu. Ibu saya di rumah langsung berhenti total bikin sambal selama sebulan. Kami sekeluarga protes keras. Tapi sekarang saya paham, beliau sedang membuat keputusan ekonomi yang sangat rasional. Persis, ibu Anda sedang melakukan apa yang disebut substitusi dan mengubah skala prioritas belanja dapur. Hal yang sama terjadi pada kasus beras. Ketika beras premium langka dan mahal, banyak keluarga terpaksa beralih, melakukan substitusi ke beras SPHP yang disediakan pemerintah. Skala prioritas belanja mereka pun pasti bergeser. Anggaran untuk hiburan atau pulsa mungkin dipangkas demi memastikan alokasi dana untuk beli beras tetap aman. Luar biasa. Sebuah berita tentang beras ternyata bisa kita urai lapis demi lapis. Mulai dari kelangkaan akibat El Nino yang memicu reaksi berantai dari semua pemain, petani yang merugi, pemerintah yang menstabilkan, negara lain yang memasok, sampai kita sebagai konsumen yang harus beradaptasi. Semuanya terhubung. Dan ini membuktikan bahwa ekonomi itu bukan sekedar grafik dan angka di buku teks. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia, dengan segala keterbatasannya, berusaha membuat pilihan terbaik untuk bertahan hidup dan sejahtera. Dari pilihan es krim di minimarket sampai kebijakan impor beras nasional, logikanya tetap sama. Ini dimulai dari satu masalah fundamental. Keinginan kita tak terbatas, tapi sumber daya kita terbatas. Ini menciptakan kelangkaan. Kelangkaan itu memaksa kita untuk memilih, dan setiap pilihan memiliki biaya tak terlihat yang disebut biaya peluang, nilai dari apa yang kita korbankan. Lalu, untuk mengelola semua ini, ada 4 pemain utama: konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, yang interaksinya membentuk sistem ekonomi. Dan dengan memahami interaksi mereka, berita yang tadinya tampak rumit seperti krisis beras menjadi jauh lebih jernih untuk dipahami. Namun, ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih lanjut. Jika pemerintah RTN terus-menerus mengandalkan impor dari masyarakat luar negeri MLN untuk menjaga harga tetap murah bagi konsumen RTK, apa dampak jangka panjangnya bagi para produsen lokal kita, yaitu para petani?
Wah, itu pertanyaan yang berat. Ketika panen raya tiba dan pasar sudah dibanjiri beras impor yang murah, harga jual gabah petani kita bisa-bisa anjlok. Niatnya menolong konsumen, tapi malah bisa memukul produsen dalam negeri. Dilema yang sangat sulit. Tepat. Dan sebagai kelanjutannya, coba pikirkan ini. Solusi kreatif jangka panjang apa yang bisa diusulkan agar negara RTN tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar MLN untuk memenuhi kebutuhan paling primer rakyatnya? Apakah teknologi benih tahan cuaca, perbaikan sistem irigasi, atau jaminan harga dari pemerintah untuk petani? Ini adalah teka-teki ekonomi nyata yang sedang kita hadapi bersama, dan jawabannya akan menentukan masa depan ketahanan pangan kita.